Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya pada mata kuliah pengantar laboratorium medik adalah tentang Good Laboratory Practice atau GLP. Nah, yang di dalam bahasa Indonesia artinya adalah praktek laboratorium yang baik. Nah, di dalam praktek laboratorium yang baik, ya, di sini sudah ditentukan berdasarkan Permenkes RI nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik atau GLP ya. Biasanya kalau laboratorium klinik sebutannya Good Clinical Laboratory gitu ya. Atau praktek klinik yang baik gitu. Kemudian di sini tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik atau sesuai dengan GLP adalah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan dan memantapkan mutu hasil pemeriksaan di laboratorium. Jadi kalau praktek laboratoriumnya itu baik, maka mutu hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu valid dan dipercaya oleh konsumen atau customernya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan cara penyelenggaraan labnya itu tidak baik, nah otomatis hasil pemeriksaannya kan juga akan dipertanyakan. Kalau dipertanyakan berarti kan customer itu tidak mempercayai mutu hasil pemeriksaan kita. Itu ya. Kemudian tujuan dari GLP ini adalah untuk mengatur cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan dan hasil yang bermutu serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tujuannya GLP ya tadi adalah selain untuk memastikan bahwa mutu hasil pemeriksaan kita itu tepat, juga untuk memberikan pelayanan yang baik untuk customer. Nah, kemudian di sini kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan GLP? Yang pertama harus memperhatikan organisasi dari lab medik, kemudian ruangan dan fasilitas, peralatan, bahan yang digunakan, spesimen, ini berkaitan sama samplingnya, kemudian penyimpanannya, pemeriksaannya, ya, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan, dan pelaporan. Jadi di situ ada yang di-highlight tebal tentang keamanan juga ya, yang berkaitan sama K3-nya. K3 dan juga kerahasiaan dari pasien itu juga harus dijaga. Kemudian sesuai dengan GLP, laboratorium kesehatan harus melaksanakan minimal 10 tugas ini ya, 10 poin yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi untuk mencapai kategori Good Laboratory Practice. Jadi bisa dianggap labnya itu GLP-nya atau sudah memenuhi GLP itu kalau 10 poin ini sudah diterapkan di laboratorium. Yang pertama adalah pemeriksaan dan pemantauan K3 secara teratur oleh tim K3 Lab. Jadi ada tim K3 yang secara teratur itu melakukan monitoring ya, monitoring dan evaluasi gitu. Kemudian yang kedua, memeriksa kesehatan petugas lab secara berkala. Jadi sebagai petugas lab itu kan rawan paparan infeksi ya yang berasal dari spesimen pasien ya yang dapat menular ke petugas labnya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Kemudian tentang yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana K3 Lab itu juga harus diperhatikan. Sarana dan prasarananya termasuk APD-nya. Kemudian yang keempat, pengamanan pada keadaan darurat. Nah, di situ juga harus tersedia alat apa saja yang dapat digunakan sebagai pengamanan dalam keadaan darurat. Kemudian yang kelima, tindakan pencegahan yang dilakukan. Yang keenam, desinfeksi, sterilisasi, dan dekontaminasi. Yang ketujuh, tindakan khusus terhadap darah atau cairan tubuh. Yang kedelapan, tentang pengelolaan spesimen. Yang kesembilan, tata ruang dan fasilitas laboratorium. Dan yang ke-10 adalah penanganan limbah.
Jadi 10 poin ini adalah 10 poin yang dinilai dan harus dipenuhi oleh laboratorium agar laboratorium tersebut mendapatkan predikat GLP atau Good Laboratory Practice. Kemudian GLP yang berkaitan dengan K3 Lab ya, di sini termasuk di situ adalah tentang pengelolaan spesimen, kemudian penanganan kecelakaan kerja ya seperti tusukan jarum, kemudian untuk menjaga biar yang ke-10 poin tadi itu dapat dicapai, maka semua petugas laboratorium ya dan yang penyelenggara laboratorium tersebut harus menerapkan SOP atau standar operasional prosedur, atau ada yang menyebutkan prosedur operasional standar ya, ada yang menyebutkan standar prosedur operasional ya, itu harus diterapkan dengan benar ya, untuk memastikan biar GLP ini dapat tercapai. Kemudian yang pertama tentang poin pertama itu tadi harus tim K3 Lab Kesehatan ya, harus memiliki tim K3 Lab Kesehatan yang kontrol secara berkala tentang K3 di lab tersebut. Ya, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan, pengarahan tentang prosedur pelaksanaannya, bahan habis pakai, peralatan kerja. Jadi dilakukan monitoring secara berkala. Misalkan setiap bulan sekali petugas K3 itu akan mengontrol ke lab. Oh, sampah infeksiusnya sama non-infeksius sudah dipisahkan atau belum. Kemudian ada atau tidak pekerja yang memakai APD. Nah, itu adalah tugasnya tim K3 Lab Kesehatan. Ya, ini ada banyak tugasnya, nanti bisa adik-adik pelajari sendiri lebih detailnya. Secara garis besarnya, tim K3 Lab itu adalah memastikan K3 ya, termasuk di dalamnya APD, cara penyimpanan bahan, cara penanganan sampel itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah kesehatan petugas lab. Nah, kesehatan petugas lab ini juga harus dipastikan atau ada jadwal pemeriksaan secara berkala. Umumnya ya di sini untuk petugas lab yang bekerja berkaitan sama analisa TB, tuberkulosis, ya di sini harus dilakukan foto torak 3 tahun sekali. Contohnya itu karena untuk pencegahan juga biar kalau terinfeksi TB itu dapat segera ditangani. Kemudian pemantauan kesehatan petugas lab harus dipantau. Bila petugas lab sakit lebih dari 3 hari tanpa keterangan, maka petugas K3 lab harus melapor pada kepala lab kemungkinan pajanan yang diperoleh dari laboratorium. Nah, ini tujuannya kenapa kita harus melaporkan semua kejadian atau kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium. Misalkan tidak sengaja menumpahkan spesimen atau tidak sengaja tertusuk jarum. Itu harus dilaporkan karena kalau misalkan ada paparan penyakit itu bisa diantisipasi. Dan petugas K3-nya dan juga kepala laboratoriumnya jadi tahu. Sarana dan prasarana K3 Lab. Nah, ini sarana dan prasarananya ya, termasuk di situ harus memiliki sarpras tentang K3 yang berkaitan sama APD. Jas labnya, sarung tangan, ya, handscoon, masker, kemudian ada wastafel dengan air mengalir yang dilengkapi sabun. Nah, itu persyaratan lab itu harus punya ya wastafel, karena kalau ada pajanan atau paparan itu kecelakaan kerja, misalkan tertusuk atau tertumpah, nah itu kan harus segera dibilas, jadi harus punya wastafel. Kemudian ada kontainer khusus pembuangan jarum dan lancet. Jadi jarum dan lancet ini kan sampah, termasuk sampah infeksius ya, jadi harus dipisahkan tersendiri. Kemudian yang keempat, pengamanan pada keadaan darurat. Nah, di sini harus ada rambu-rambu tanda bahaya, tempat emergency itu kalau misalkan terjadi emergency harus arahnya larinya itu kemana, titik kumpul evakuasinya. Jadi itu harus tahu ya pengamanan
harus ada, bahkan harus ada petunjuknya di laboratorium. Kemudian ada APD seperti APAR, alat pemadam kebakaran ringan. Nah, itu harus punya juga. Kemudian nomor telepon ambulan, kemudian pasir. Nah, pasir kalau yang di lab itu tujuannya adalah untuk mengantisipasi kalau terjadinya kebakaran ya. Jadi pengamanannya itu lebih cepat, jadi pakai pasir gitu. Kemudian ada tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini berkaitan dengan mencegah bahaya infeksi dengan melakukan peralatan atau menggunakan peralatan standar. Contohnya adalah menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipersyaratkan ya, atau peralatan standar yang umumnya digunakan di lab. Jadi kalau misalkan alatnya itu tidak ada, kemudian memodifikasi sendiri, maka harus disesuaikan dengan yang standarnya gimana. Contohnya ini ya, sengkelit lingkaran Ose. Jadi lingkaran jarum Ose itu kan ada yang bulat ujungnya ya. Nah, itu harus jenuh dan panjang, tangkai maksimumnya 6 cm. Kalau terlalu dekat, nanti pas waktu inokulasi atau menanam bakteri, itu kan bisa terkena ke tangan. Nah, itu kan nanti akan menyebabkan transfer infeksi ya ke dalam tubuh ATLM-nya. Jadi harus dipastikan alat yang digunakan itu sesuai dengan standar. Kemudian tidak melakukan tes katalase di atas gelas objek ya, diperhatikan menggunakan tabung atau gelas objek yang berpenutup. Jadi kalau pengamatan mikroskop, nah itu dipastikan juga harus preparatnya juga berpenutup. Kemudian tabung reaksi yang digunakan berpenutup. Kemudian untuk menyimpan spesimen harus penutup ulir ya, tabung vakumnya gitu harus tahu peralatan standar apa saja yang digunakan. Nah, untuk tahu peralatan standar apa yang digunakan ini patuhilah standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang ada di laboratorium. Jadi kalau misalkan ada adik kerja, nanti di dekatnya atau di meja kerjanya itu pasti ada namanya SOP dan IK, ya, standar operasional prosedur dan instruksi kerja. Nah, itu harus dibaca dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Dibaca, kalau enggak tahu tanya ya. Kemudian ini lanjutannya ya terkait yang itu tadi sebelumnya. Jadi mencegah bahan infeksi terkena kulit. Nah, itu termasuk pencegahan dari ini kecelakaan. Kemudian yang keenam terkait desinfeksi, sterilisasi dan dekontaminasi. Harus ada sarana dan prasarana untuk desinfeksi, sterilisasi dan dekontaminasi ini ya kalau di dalam lab. Biar dia mendapatkan predikat GLP. Karena yang pertama itu cairan untuk desinfeksi ini bisa digunakan alkohol, kemudian natrium hipoklorit ya, kaporit itu natrium hipoklorit, kemudian formalin, fenol. Nah, tujuannya adalah untuk membunuh kuman yang kemungkinan ada di meja kerja kita setelah kita gunakan untuk analisa ya, sampelnya kita analisa, meja kerja kita kan kemungkinan akan terkena itu tadi kuman-kumannya. Nah, itu dibersihkan atau didesinfeksi untuk membunuh kuman desinfektan ya. Desinfektan ini untuk membunuh kuman bisa digunakan alkohol. Maka dari itu di meja biasanya dikasih alkohol yang disemprotkan itu ya, untuk disemprotkan di meja. Kemudian ada sterilisasi basah menggunakan autoclave suhu 121 derajat selama 20-30 menit. Jadi sterilisasi basah ini biasanya media pertumbuhan bakteri yang setelah digunakan untuk uji sebelum dibuang harus dilakukan sterilisasi basah agar tidak terjadi kontaminasi ke lingkungan ya dan ke warga sekitar gitu. Kemudian ada sterilisasi gas ya, pakai etilen oksida ataupun juga ada yang pakai ozon. Tuh, kemudian sterilisasi dengan cara penyaringan adsorpsi. Jadi ditambahkan adsorben. Adsorben ini tujuannya adalah untuk menyerap zat-zat yang beracun.
Kemudian sterilisasi pakai UV ya, biasanya ini untuk ruangan. Sterilisasi UV ini pakai ruangan atau biasanya pada BSC, Biosafety Cabinet atau laminar air flow, itu dia dilengkapi dengan lampu UV yang tujuannya adalah untuk desinfeksi, sterilisasi ataupun dekontaminasi dari organisme yang telah dilakukan analisa pada ruangan tersebut. Kemudian kalau dekontaminasi, nah ini untuk mencegah kontaminan. Kontaminan itu kalau misalkan kita melakukan analisa bakteri ya pada satu cawan Petri. Nah untuk mencegah biar dia yang di cawan Petri itu bakterinya tidak dikontaminasi sama jamur ya, maka harus dilakukan dekontaminasi dengan cara menggabungkan desinfeksi cair dan fumigasi. Jadi di tempatnya dipastikan bersih gitu. Kemudian yang nomor 7, tindakan khusus terhadap darah dan cairan tubuh. Nah, ini harus dikasih label spesimennya. Kemudian tabung spesimen yang mau dianalisa itu dibuka secara perlahan ya. Kemudian hindari penggunaan alat bahan kaca dan benda tajam. Nah, kenapa kalau spesimen ini malah harus dihindari berbahan kaca? Kita lihat pot sampel ya, pot sampel untuk urin, untuk sputum atau dahak itu kan juga bahannya plastik. Kemudian tabung vakum juga, karena untuk spesimen ini kalau misalkan terbuat dari kaca dan tidak sengaja jatuh, maka dia akan terjadi tumpahan spesimen. Nah, dan kita tidak tahu spesimen dari pasien itu dia mengandung infeksi apa saja. Jadi di untuk tempat spesimen ini umumnya terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah ya, untuk menghindari pajanan atau paparan infeksi. Kemudian pengelolaan spesimen. Nah, ini pengelolaan spesimen berkaitan sama penerimaan spesimen ya, wadah yang digunakan apa, kemudian petugas penerima spesimennya itu siapa, yang harus membawa spesimen di dalam lab itu siapa. Jadi pastikan petugasnya itu paham terhadap cara pengangkutan dan penyimpanan ya, karena kalau misalkan yang mengambil si A tapi si A ini tidak paham spesimennya ini harus diletakkan pada suhu berapa, nah itu kan akan nanti mempersulit untuk analisanya juga. Kemudian tata ruang dan fasilitas lab. Nah, tata ruang dan fasilitas lab ini juga harus disesuaikan ya. Makanya kan kemarin ada penjelasan tentang laboratorium klinik pratama, madya, sama utama. Nah, kalau pratama berarti tata ruangnya seperti apa? Nah, tata ruang ini berkaitan sama jumlah dari staf yang dipekerjakan. Nah, biasanya laboratorium klinik pratama itu tidak menerima banyak sampel ya, dan jenis pemeriksaannya itu pemeriksaan yang dasar saja. Fasilitas lab juga disesuaikan sama, kalau laboratorium pratama nerimanya sampelnya itu sedikit, berarti kan tentu saja fasilitas labnya juga tidak terlalu banyak ya, hanya fasilitas yang standar saja. Kemudian kalau laboratorium klinik utama itu berarti kan alat labnya sudah lengkap, bahkan semuanya sudah bekerja secara otomatis seperti yang pada gambar berikut ini. Tuh. Kemudian untuk terkait dengan penanganan limbah, nah penanganan limbah ini juga harus diperhatikan ya. Jadi kan semua kegiatan atau aktivitas manusia termasuk di dalam lab itu juga menghasilkan limbah kan ya. Limbahnya itu bisa limbah infeksius dan limbah non-infeksius. Nah, untuk limbah-limbah ini ada wadah atau kantong khusus yang dia melambangkan itu limbahnya itu limbah jenis apa. Ya, jadi kalau di rumah sakit biasanya itu sampah infeksius itu diletakkan pada wadah yang berwarna kuning. Ya, kuning. Kemudian di sini ada strip hitamnya ya, pada kotak biasanya ya, pada kotak atau kardus warna kuning. Nah, itu berarti limbah yang sebaiknya itu dibakar, tetapi bisa juga dibuang di sanitary landfill, berarti dia tempat
pengelolaan limbah ya. Kemudian diatur dan dilakukan pengaturan sebelum pembuangan, diolah dulu sebelum pembuangan. Kalau sampah atau kantong yang berwarna hitam biasanya limbah rumah tangga ya. Biasanya berisinya limbah rumah tangga, sehingga yang kantong berwarna hitam itu tidak boleh dikasih atau dibuangi limbah klinis. Seperti itu. Jadi harus tahu warna kantong ini yang berkaitan sama limbah. Sekian untuk penjelasan materi ini. Silakan nanti dipelajari baik-baik tentang Good Laboratory Practice dan juga bisa dibaca referensinya dari buku Kemenkes ya, yang pengantar laboratorium medik. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.